Shalom, adik-adik Pargur Manaksihon GKP Sambu Baru. Senang bertemu kembali dengan kalian hari ini, di mana kita bisa bertemu kembali dalam daring Perguruan Manaksihon. Kami berharap semua kalian dalam keadaan sehat, dan kami percaya kalian tetap akan terus mengikuti semua pembelajaran yang kami sampaikan, sekalipun melalui dalam jaringan. Adik-adik, sebelum kita memulai materi perguruan kita, ada baiknya kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu. Tuhan boleh memberkati kami sampai hari ini, dan itu semua karena kemurahan hati-Mu. Biarlah pada sore hari yang Kau berikan kepada kami, Tuhan boleh memberkati kami dalam pembelajaran kami, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang luar biasa boleh memberkati kami satu persatu melalui apa yang hendak kami sampaikan. Tuhan, hadirlah Engkau, baik yang menyampaikan juga yang mendengarkan, sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, silakan buka buku Bina Imannya, bab 2 topik 18. Judulnya Gereja Injili dan Karismatik. Kalian pasti pernah mendengar istilah karismatik, bukan? Gereja karismatik. Dia kerja di karismatik loh. Gereja karismatik tuh begini loh. Kak Masa akan menyampaikan, dan semoga ini bisa membantu menambah pemahaman kalian tentang gereja karismatik dan juga gereja Injili. Apakah gerakan gereja karismatik itu? Kata karismatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu charis yang berarti grace, artinya kasih karunia. Karisma berarti gift, yaitu karunia. Karismata artinya karunia-karunia. Nah, menggunakan istilah karismatik untuk menyebut satu golongan orang Kristen itu sebetulnya salah. Jadi kalau menyebutkan karismatik itu untuk mengatakan, oh itu golongan karismatik, itu salah adik-adik ya. Gerakan karismatik lebih menonjolkan kepada kasih karunia yang bertujuan memberikan pengalaman iman yang baru dan lebih dalam lagi di kehidupan jemaatnya. Gerakan karismatik lebih banyak didominasi ciri-ciri khasnya gereja Pentakosta. Jadi karismatik Pentakosta itu dua hal yang memang ada hubungannya, tetapi Pentakosta itu berdiri sendiri keberadaannya. Kisah para Rasul menceritakan tentang manifestasi Roh Kudus seperti kesembuhan, mukjizat. Itu terjadi pada gereja mula-mula pada abad pertama. Maka dipakailah istilah karismatik yang digunakan untuk menggambarkan kaum Kristiani yang percaya bahwa manifestasi Roh Kudus bisa terjadi sebagai pengalaman pribadi setiap orang yang percaya sampai pada masa sekarang ini. Namun yang paling ditonjolkan pada gerakan karismatik ini adalah karunia menyembuhkan dan bahasa roh. Nanti akan dijelaskan gimana sih itu bahasa roh, karunia menyembuhkan yang bagaimana. Bagi mereka yang sudah hidup baru, harus memiliki karunia roh yang akan membedakan mereka dengan orang lain. Inilah anggapan dari orang-orang karismatik. Mereka dikatakan sudah hidup baru, dan mereka harus memiliki karunia roh yang akan membedakan mereka dengan orang-orang lain yang di luar dari gereja karismatik. Tidak jarang justru banyak ajaran-ajaran karismatik ini yang ditolak oleh gereja-gereja lain, termasuk gereja kesukuan. Sebab bagi mereka gereja-gereja non-karismatik menganggap karunia roh bukan ukuran iman seseorang. Jadi bukan berarti tidak punya karunia roh, bukan berarti tidak bisa berbahasa roh, bukan berarti tidak punya karunia menyembuhkan, kita tidak punya iman. Bukan, itulah yang dipegang oleh gereja non-karismatik. Bagaimanakah sejarah perkembangan gerakan gereja karismatik? Aliran karismatik sudah ada sejak zaman reformasi adik-adik, dikenal dengan nama Anabaptis. Bahkan penganutnya sudah ada sejak gereja mula-mula disebut Montanisme. Montanisme itu dibangun oleh Origenus. Kemunculan gerakan ini banyak mendapatkan sambutan di berbagai negara, dan akhirnya gerakan ini
ada yang menjadi gereja, tetapi juga tetap sebuah gerakan atau sekte, tergantung ajaran doktrinnya atau teologinya. Di dalam perkembangannya, gerakan karismatik juga mendapat reaksi dari gereja-gereja lain yang bahkan di dalam perkembangannya itu terjadi konflik antara anggota gereja karismatik. Dikarenakan apa? Tradisi dalam ibadah yang sangat emosional, jadi ada perbedaan-perbedaan di antara mereka sesama gerakan karismatik ini juga, yang menekankan pada pujian, doa, dan sebagainya di dalam ibadah mereka. Nah, pada abad 19 terjadi perkembangan yang paling besar pada gerakan ini, yang disebut gerakan Pentakosta karismatik atau gerakan zaman baru atau gerakan gelombang ketiga. Apa sih yang menjadi latar belakang lahirnya gerakan karismatik ini? Sangat sulit menentukan kapan dan di mana tepatnya Kristen karismatik mulai muncul sebagai gerakan yang berpengaruh di antara gereja-gereja utama. Dennis Bennett disebutkan sebagai pionir dari gerakan ini. Dia seorang yang berasal dari gereja episkopal. Gereja episkopal itu adalah gereja yang bersifat hierarkis, di mana memiliki otoritas tempat dan pemimpinnya disebut uskup. Pada tahun 1960, Bennett mengumumkan kepada jemaatnya bahwa ia telah menerima pencurahan Roh Kudus. Lalu setelah itu dia pindah melayani dan banyak melakukan lokakarya dan seminar-seminar mengenai karya Roh Kudus. Pelayanannya ini adik-adik banyak mempengaruhi ribuan kaum Anglikan di seluruh dunia dalam tubuh gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodoks. Ini kaum Anglikan itu adalah gereja yang terpisah dari gereja Katolik dan gereja Protestan. Dia bukan bagian dari gereja Katolik dan bukan juga gereja Protestan. Inilah yang banyak terpengaruh oleh pelayanan dari Dennis Bennett tadi. Gereja Ortodoks itu gereja salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia. Lalu antara 1960 sampai 1970 muncullah pembaruan di kalangan gereja-gereja aras utama seperti Episkopal, Lutheran, dan Katolik untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Kalian pasti bertanya, Kak Masta, kita GKPS gereja apa sih? Aliran dari mana? Kita gereja aras, yaitu dari Lutheran. Pada tingkat internasional, perkembangan gereja ini disebarluaskan oleh gembala-gembala dari berbagai gereja. Ada juga yang akhirnya para gembala ini keluar dari gereja asalnya. Ada yang dengan sukarela melayani di gerakan karismatik ini, tapi dia tetap melayani di gereja asalnya. Namun para pendeta dari gereja episkopal dan Katolik tetap memperbolehkan para pendeta dan pastornya untuk tetap melayani di gereja asal, sekalipun dia ikut pelayanan di gerakan gereja karismatik, asal tidak mengganggu pelayanan kepada jemaatnya. Jadi ada juga gereja asal yang memecat para pendetanya, pemimpinnya, maksudnya pelayan-pelayannya yang ikut terlibat dalam gerakan karismatik itu dipecat oleh gerejanya. Sedangkan gereja Katolik ya tetap memperbolehkan para pastornya juga ikut tetap dalam pelayanan di gerejanya, sekalipun mereka terlibat dalam pelayanan di karismatik. Oleh karena itu sampai hari ini gereja Katolik juga sudah mengadopsi gaya ibadah gereja karismatik, ini namanya karismatik Katolik. Sementara itu banyak kaum karismatik tetap berada di lingkup denominasinya, banyak yang telah keluar dengan sukarela maupun ada juga yang dipaksa. Mereka yang keluar kemudian menggabungkan diri dengan gereja-gereja Pentakosta lainnya atau membentuk gereja denominasi mereka sendiri. Salah satunya adalah gereja Hillsong di Australia, adalah contoh gereja Pentakosta yang mengadopsi praktik dan kepercayaan karismatik. Sejak sekitar tahun 1975, gerakan karismatik dipengaruhi oleh gerakan hujan akhir, yaitu sebuah gerakan yang muncul pada tahun 1950 di antara gereja-gereja Pentakosta. Gerakan ini dianggap sebagai bidah atau inovasi oleh denominasi. Denominasi itu maksudnya dia adalah suatu kelompok keagamaan yang dapat diidentifikasikan di bawah satu nama, struktur, atau doktrin. Nah, gerakan ini dianggap sebagai inovasi oleh denominasi gereja sidang jemaat Allah pada saat itu. Dan pada masa modern, gerakan karismatik dan aliran Pentakosta semakin lama memiliki kesamaan dalam hal pengalaman dan teologi. Nah, akhirnya itu tadi kan, gereja karismatik dan Pentakosta memiliki kesamaan dalam hal pengalaman
dan teologi. Lalu pada pertengahan 1980, gerakan karismatik telah mencapai perubahan yang cukup besar dalam ilmu teologi dan pengaruhnya kepada banyak umat Kristen. Nah, gerakan ini disebut gerakan gelombang ketiga Roh Kudus. Masa ini disebut gelombang ketiga Roh Kudus. Sebenarnya di satu pihak harus diakui adik-adik bahwa ada hal-hal yang positif yang disumbangkan oleh gerakan gereja karismatik ini kepada gereja. Apa itu? Mulai dari adanya penekanan pada pertobatan, hangatnya persekutuan, pentingnya berdoa, sampai pada penemuan karisma-karisma. Kalian kalau pernah mengikuti ibadah di gereja karismatik, dari pintu masuknya itu sudah terasa hangatnya sapaan. Walaupun kita baru pertama datang, mereka langsung, halo, shalom, siapa namanya? Itu salah satu ciri khas gereja karismatik, adik-adik. Dan di dalam pertobatan mereka sangat menekankan kali kepada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bertobat. Dan mereka itu sangat kencang gitu dalam penekanan dalam setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Itu hal positif sebenarnya yang boleh kita lihat dari gerakan karismatik ini. Walau di lain pihak juga ada hal yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di gereja tertentu. Ya, ada satu gereja yang karismatik yang malah mengatakan adat itu tidak penting, tidak perlu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada satu gereja karismatik yang mengatakan ulos itu sudah berbau dengan dosa atau dosa dari leluhur. Jadi mereka itu menganggap ulos itu tidak perlu lagi dipakai, dibakar. Mungkin karena pernah dengar ya. Ada juga orang-orang yang di dalam menjalani pesta pernikahan itu tidak ada adatnya karena apa, itu tidak sesuai dengan aliran mereka karismatik. Atau ada orang tua yang meninggal atau keluarga yang meninggal, mereka tidak mengadakan acara adatnya, cukup ibadah dan penguburan. Itu aliran karismatik, gerakan karismatik. Dan itu juga yang menjadi hal-hal yang agak bertentangan dengan gereja-gereja yang ada di sekitar, termasuk gereja kesukuan, sama seperti kita gereja GKPS. Ada beberapa hal yang berlaku di karismatik yang tidak sesuai dengan ajaran di GKPS. Kak Mata sampaikan pertama, yaitu luapan emosi dan doa yang ramai. Ibadah dalam karismatik itu adik-adik, dari awal sampai terakhir itu luar biasa, dalam artian bagaimana luapan emosi mereka baik dalam pujian, baik dalam doa, bahkan firman Tuhannya. Gak sempat ngantuk. Kak Masa pernah ikuti satu doa ibadah puasa di GBI yang ada di resort di Padang Bulan. Dari awal itu kita sudah diajak untuk bernyanyi, beribadahnya dan melalui nyanyian pujian, penyembahan. Sampai ada yang menangis, sampai ada yang berteriak, sampai ada belum lagi musiknya yang full band luar biasa. Kita ini seperti digerakkan gitu, dan itu yang mereka mau. Kuasa Roh Kudus tercurah dalam setiap ibadah. Nah, kalau kita GKPS kan tidak. Dari awal sampai akhir kita itu menekankan gereja, ciri khas kita itu adalah yang homey, tenang, kusuk, baik dalam doa, pujian. Nah, suasana doa dan ibadah yang di karismatik yang penuh dengan emosi dan ramai itu adalah membuat perbedaan dengan kita yang di GKPS itu belum diterima. Walaupun kita ibadah pagi, kita sudah memulai ada lagu-lagu pujian bahasa Indonesia kan, karena bahasa Indonesia. Dan kita memberikan suasana yang lebih segar, suasana yang lebih hidup di dalam ibadah kebaktian pagi kita, termasuk di kebaktian kalian remaja. Ada seorang pemimpin karismatik mengatakan, benar, pekerjaan Roh Kudus bisa membangkitkan emosi, tetapi emosi tidak dapat membangkitkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ada perbedaan pemahaman mengenai ibadah. Sementara Alkitab sebagai acuan tidak menandaskan bahwasanya aktivitas doa yang ramai, kacau dan lepas kontrol. Tidak ada tertulis di Alkitab. Kalau kamu berdoa harus dengan berteriak, tidak ada dikatakan ibadahmu dari ibadah yang kacau balau, tidak ada. Maksud dalam suasana yang riuh ya. Dan Yesus sendiri mengajarkan kita berdoa dalam suasana ketenangan. Kamasa bacakan Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Itu perbedaan kita adik-adik. Kamu mungkin
pernah mendengar atau punya tetangga atau punya keluarga ketika mereka berdoa itu semuanya berdoa saling bersaut-sautan. Itu ciri khas dari karismatik yang belum bisa kita terima di GKPS. Demikian juga dalam praktek peribadahan sampai pada masa Yesus, cara peribadahan ramai dan kacau tidak ada ditemukan ya. Kalau kamu baca Alkitab itu tidak ada. Bahkan ketika Yesus pun memberikan pengajaran tidak dalam suasana yang ramai, penuh dengan ketenangan. Hal yang kedua yang tidak sesuai dengan ajaran GKPS itu bahaya perpecahan. Bahaya perpecahan cenderung tampak pada kelompok ini yang memisahkan dia dari gerejanya. Mereka menganggap gereja asalnya sudah tidak kudus lagi, tidak sama, karena mereka itu menjauh. Ada seorang yang dari gereja asal, kesukuan, dia masuk ke gereja karismatik, dia akan cenderung memisahkan diri dari keluarga, dari kelompoknya, dan menganggap teman-teman gereja lamanya itu tidak sama dengan dia. Banyak seperti itu adik-adik. Banyak orang, bahkan kaum muda, yang sudah masuk ke aliran karismatik, menganggap gereja asal itu sudah tidak perlu lagi diikuti. Dia menganggap gerejanya lebih mapan dan menganggap gerejanya itu lebih kudus. Sehingga itulah menjadi kecenderungan terjadi perpecahan di antara kita, umat Kristen. Menganggap kita lebih daripada gereja yang lain. Begitu juga dengan kesukuan, kalau menganggap kita itu lebih daripada karismatik, lebih benar, itu akan terjadi perpecahan di antara kita. Yang ketiga yaitu pentingnya penekanan karunia-karunia tadi ya, bahasa roh. Kalian pernah nggak melihat YouTube NDC worship? Kak Mata sering menonton pujiannya. Ketika pertama kali dinyanyikan lagu pujian itu, penyembahan itu, suasananya begitu riuh dalam arti memang semangat ya. Tapi ketika ada lagu penyembahan, jemaat itu akan dipimpin oleh worship leadernya, WL-nya, sehingga roh yang ada dalam diri kita itu seperti keluar. Dan Roh Kudus tercurah kepada ibadah itu, sehingga apa? Terasa sekali memang. Bahasa roh sampai juga ada keluar dari pemimpinnya. Kak Masa nggak ngerti seperti saya gini. Ya bara. Kak Masa nggak ngerti apa artinya, tapi itu yang Kak Masa dengar, itu yang Kak Masa tonton dari YouTube. Dan pernah juga Kakak lihat ketika ikut ibadah karismatik. Alkitab menuliskan tentang karunia-karunia di setiap orang itu ada. Khususnya karunia berbahasa roh juga ada dan karunia penyembuhan. Tapi tidak semua. Karunia di tiap kita ada. Karunia Kak Masa menyanyi ada. Karuniamu juga ada adik-adik. Nah, mengenai karunia roh, Alkitab ada menyaksikan yaitu dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dalam satu roh. Di sini dijelaskan bahwa bahasa roh bukan satu-satunya karunia adik-adik, melainkan salah satu karunia. Itu yang mau disampaikan oleh GKPS tentang karunia roh. Kedua itu baptis ulang. Kak Mata sudah pernah sampaikan kan tentang pembaptisan kan. Nah, baptis ulang itu terjadi karena pemahaman yang tidak alkitabiah dan tidak jelas tentang arti baptisan. Tidak jarang terjadi baptisan percik dan baptisan selam itu dipersoalkan keabsahannya oleh gereja karismatik. Jadi kalau ada orang yang mau masuk ke dalam aliran karismatik, mereka akan dibaptis ulang. Padahal tadinya dari awal, dari kecil dia sudah mendapatkan baptisan di gereja asalnya, tapi dianggap itu tidak sah oleh aliran karismatik, sehingga terjadilah baptisan ulang. Itulah yang ditentang oleh gereja GKPS. Mereka menganggap perlunya ada baptis ulang untuk menjadi bagian dari kelompok mereka. Seolah-olah mereka mengatakan baptis ulang itu merupakan jaminan keselamatan. Padahal sebenarnya tidak. Hal yang keempat yang mau Kak Masta sampaikan itu teologi gereja karismatik. Salah satu ciri lain dari teologi gereja karismatik adalah ajaran tentang kesempurnaan hidup dalam ekonomi dan kesehatan yang disebut mereka teologi sukses. Teologi ini mencirikan pada kesuksesan pada orang Kristen yang diberkati adalah mereka yang sukses dalam hidupnya. Jadi orang Kristen yang sukses adalah orang Kristen yang diberkati. Banyak umat Kristen yang memahami ajaran yang mengajarkan pada hidup berkelimpahan dan kemakmuran. Teori sukses atau Injil sukses disebut juga teologi
anak raja. Dan secara sederhana dapat disebutkan ajaran yang menekankan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar, kaya, penuh berkat. Dan manusia yang beriman pasti akan mengalami kehidupan yang penuh berkat dan kehidupan yang sukses dan berkelimpahan. Ini teologi mereka, adik-adik. Jadi mereka mengatakan Allah kita adalah yang maha besar, kaya, dan penuh berkat. Jadi kalau manusia yang beriman pasti akan mengalami kehidupan yang penuh berkat, sukses dan berkelimpahan. Jadi kalau yang tidak beriman katanya tidak akan mendapatkan kesuksesan. Nah, ini teori mereka. Jadi mereka menganggap malah kehidupan kita ini, kesuksesan kita ini ditentukan oleh iman kita. Bagaimana kamu merenungkannya ya? Seringkali juga kelompok ini pengajarannya menonjolkan persembahan itu adalah wujud dari investasi kepada Tuhan. Maksudnya gini, semakin banyak mereka memberi, semakin banyak mereka memberikan materi mereka melalui persembahan. Mereka menganggap itu investasi, tabungan. Dalam artian Tuhan nanti akan memberikan lebih banyak lagi. Padahal sebenarnya teologi dari memberi adalah karena kita sudah diberkati. Teologi memberi yang sebenarnya adalah kita telah diberikan. Bukan karena mau diberikan, tetapi mereka ini, gerakan karismatik ini, menonjolkan persembahan itu sebagai wujud investasi kepada Tuhan. Maliaki 3:10 tentang persepuluhan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya bila kita tidak memberikan persepuluhan, berarti kita mencuri harta Allah dan menipu Tuhan, bahkan kena kutuknya. Itu teologi mereka. Padahal kita memberikan perpuluhan adalah karena kita apa? Karena kita sudah diberikan. Bukan karena tidak. Jadi bukan berarti kita belum mampu memberikan perpuluhan, kita mencuri harta Allah. Itu tidak sama dengan seperti yang diajarkan di GKPS. Teologi mereka ya. Nah, adik-adik, kalau secara buku Bina Iman sudah selesai pembahasan kita, tapi ada satu lagi yang mau Kak Martha sampaikan. 4 perbedaan gereja karismatik dan Protestan. Pertama tadi doktrin gerejanya. Yang membuat berbeda doktrin mereka adalah diterapkan di gereja masing-masing. Gereja memang sama-sama mengakui bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi seiring waktu perjalanan, penafsiran firman Tuhan itu menimbulkan doktrin yang tidak sama antara gereja karismatik dengan gereja Protestan. Dikatakan pada Alkitab memang ada beberapa macam aliran gereja dan hal tersebut wajar. Ada aliran mengikuti Paulus, ada yang mengikuti apostolis, akan berbeda-beda. Pada masanya juga sudah ada. Mengingat keberadaan gereja kita bisa dipengaruhi oleh adat istiadat dan tata cara penduduk yang berada di wilayah tersebut. Simalungun dengan kelembutannya, Toba beda lagi, di pulau di Indonesia lagi berbeda lagi. Jadi itu tata cara adat istiadat juga mempengaruhi keberadaan peribadahan gereja tersebut. Demikian halnya juga karismatik dan Protestan memiliki landasannya sendiri, menerapkan doktrin dalam pengajaran gereja. Dalam hal ini, ya karismatik tadi lebih menekankan kepada tujuan karunia Roh Kudus tadi dalam kehidupan orang percaya. Sementara pada umat Protestan sebenarnya mengakui Roh Kudus, tetapi tidak serta-merta mengutamakan hanya pada Roh Kudus saja. Oleh sebab itu, tidak heran jika dalam gereja karismatik terdapat pengenalan bahasa roh tadi, maupun cara berdoa di dalam roh. Sementara pada gereja Protestan, hal tersebut tidak ditekankan sekali. Yang kedua, struktur organisasinya. Perbedaan berikut yaitu organisasi pada gereja karismatik itu, adik-adik, dimiliki oleh perseorangan. Jika seseorang sudah memiliki jemaat, dia bisa saja membuat gereja. Itu kalau karismatik. Sementara kita, gereja Protestan dimiliki oleh sebagian besar oleh lembaga atau yayasan, sehingga dikelola secara struktural yang jelas. Kalau karismatik tadi merupakan umumnya milik pribadi. Jadi banyak gereja-gereja karismatik bisa berdiri karena dimiliki oleh perseorangan. Pengelolanya juga perseorangan. Kalau kita tidak, GKPS terhubung dengan pusat. Jadi jika ditelusuri, salah satu gereja Bethel, ada contohnya, memiliki struktur organisasi yang tidak mengacu pada yayasan tertentu karena digembalakan oleh gembala sidang yang merupakan perorangan dan bersifat tetap. Nah, kalau kita gereja Protestan, itu akan terjadi pergantian untuk pemimpinnya.
disesuaikan dengan peraturan kita sekali 5 tahun. Tahun ini akan ada Sinode Bolon, akan terjadi pergantian pimpinan pusat, pemilihan kembali siapa nanti yang dipilih berdasarkan hasil dari rapat tersebut. Nah, kalau di karismatik tidak, pergantian pemimpin itu bisa kepada anaknya atau kepada keluarganya. Yang ketiga yaitu perbedaan mengenai ibadah. Dari segi ibadah atau liturgi sudah tentu keduanya cukup beraneka, berbeda. Tata cara jalan ibadah ini merupakan salah satu yang menonjol. Umumnya gereja karismatik memiliki tata ibadah yang penuh dengan puji-pujian dari awal sampai akhir, dari ibadahnya dan pembacaan firman-Nya. Hal ini merupakan perwujudan konsep dan istilah pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus pada zaman bangsa Israel dulu. Sehingga dalam ibadahnya di karismatik ini meliputi pujian dan penyembahan, lalu doa dan firman. Kalau kamu pernah melihat YouTube-nya anak-anak ya, adik-adik ya. Dalam hal ibadahnya juga sifatnya mengutamakan Roh Kudus, sehingga pada saat penyembahan yang benar menurut Alkitab seringkali tidak dibatasi dan membiarkan peranan Roh Kudus itu yang mendominasi ibadah itu. Seperti tadi Kak Masa ceritakan, worship leader-nya memimpin jemaatnya sehingga merasakan kuasa Roh Kudus itu hadir dalam ibadah itu, sampai ada yang menangis. Luapan emosi tadi juga. Sementara kalau di gereja Protestan, dominan liturgi adik-adik. Kamu kan pernah mengingat ya, masih ingat ya? Kita dimulai dari doa, introitus ya, votum, introitus, doa, pujian, pengakuan dosa, pujian, pembacaan firman, pujian, pengakuan iman rasuli, pujian, khotbah, pujian, persembahan. Kita sudah ada kan urutannya, agenda kita sudah ada. Nah, kalau di karismatik, mereka itu lebih kepada pujian, doa, baru pembacaan firman. Gereja Protestan fokus pada jalannya liturgi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Karena gereja Protestan memiliki ibadah dan liturgi yang sudah terstruktur, agak susah nih, terstruktur dan diatur dalam susunan yang jelas. Keempat, mengenai gembala sidang, pemimpin gerejanya. Tadi Kak Masa sudah sampaikan bahwasanya gereja karismatik itu dimiliki oleh perseorangan, sedangkan gereja Protestan itu bisa di bawah naungan yayasan Kristen. Dan begitu juga dalam pergantian pemimpinnya, bisa di dalam karismatik diteruskan oleh anak-anaknya. Ada satu gereja seperti gereja apa ya Kak Masa juga agak lupa tuh, kalau nggak salah Stephen Tong itu, anak-anak dan istri juga ikut dalam pelayanan. Jadi ada aturan yang jelas yang mengatur pergantian kepemimpinan di gereja Protestan. Adik-adik, itulah beberapa perbedaan gereja karismatik dengan gereja Injili atau Protestan yang sering tidak disadari oleh manusia. Namun hendaklah perbedaan tersebut tidak memecah belah kita umat Kristen, namun tetap membantu mempersatukan keanekaragaman yang ada di antara doktrin yang satu dengan doktrin yang lain. Jadi jangan ada anggapan bahwasanya kami lebih hebat karismatik, kami lebih hebat gereja kesukuan. Justru itu akan memecah kita sebagai umat Kristen adik-adik. Biarkan itu menjadi kekayaan kita. Sepanjang semua berakar dan bertumbuh dalam Tuhan, maka sepantasnya umat Kristen tetap menjadi makna garam dan terang dunia. Seperti lagu, ku tak tahu kau dari gereja mana, asalkan beralaskan Yesus. Engkaulah saudara-saudariku, marilah kita bekerja sama. Adik-adik, baik itu karismatik, baik itu Protestan, adalah benih dari pertumbuhan gereja. Artian, ketika kita masih di dalam satu akar, menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan demikianlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dimanapun kita beribadah. Pembelajaran sudah selesai. Kak Masa senang kalian masih terus mengikuti materi ini. Sekarang tiba masa tugasnya disampaikan. Seperti yang tertulis di buku Bina Iman. Yaitu yang pertama, bagaimanakah tanggapan dan pendapat dari kalian anggota Pargurma Nation tentang gerakan karismatik? Yang pertama ya. Yang kedua, apakah sisi positif yang dapat kita terapkan dari mempelajari gerakan karismatik? Dan ketiga, bagaimana sikap iman kita terhadap bahasa roh? Jadi ada di buku mengenai tugas kalian. Tambahan satu lagi, tugas dari Kak Masa ada 4. Kak Masa di
renungan harian yang biasa Kak Masta sampaikan kepada kalian melalui grup atau juga Japri, ada episode 110, judulnya Belajar Kenal Dengan Tuhan. Belajar Kenal Dengan Tuhan. Itu sangat bagus yang bisa kalian ikuti. Di situ juga akan ada kalian mendapatkan sesuatu. Nah, silakan untuk merangkum dari renungan harian Kak Masta yang episode ke-110. Jadi ada 4 tugas dari buku Bina Iman, dan 1 tambahan. Kunjungi channelnya Kak Masta, episode 110, Belajar Kenal Dengan Tuhan. Kalian rangkum apa yang kalian dengar dari renungan harian Kak Masta. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, sekalipun kita masih beribadah di rumah, belajar di rumah, ingat protokol kesehatan. Berdoalah untuk negara kita, berdoalah untuk masyarakat di sekelilingmu, keluargamu, bahkan untuk gereja kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam peribadahan kita di hari-hari akan datang. Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memberkati apa yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus mengajari kami, bahkan ketika adik-adik mendapatkan pengajaran ini, mereka menambah pemahaman mereka tentang gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia di dalam melaksanakan semua panggilan kami selaku garam dan terang dunia. Jadikan adik-adik kami semua ini Tuhan juga mereka setia untuk memberikan respon melalui tugas-tugas yang mereka kirimkan kepada kami, baik itu pandodingan juga kepada materi-materi yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak yang baik, berikan kami semua kesehatan, keselamatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terkhusus pada masa COVID-19 ini. Berkati semua keluarga kami, berkati juga gereja kami, berkati pemerintahan kami ya Tuhan, agar kami juga bisa bersama-sama memutuskan penyebaran COVID-19. Ajar kami untuk patuh kepada Engkau melalui pemimpin kami ada di Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga memohon ampunkan segala dosa kurangan kami, agar kami layak disebut anak Tuhan, dan kami layak mendapatkan berkat-Mu kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berkati, shalom.